A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya semoga semuanya masih dalam keadaan yang bersemangat untuk belajar. Karena insya Allah pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai perilaku sabar, maka kali ini kita akan lanjutkan membahas mengenai perilaku amanah dan istiqomah. Tapi sebelum itu, bagi yang belum berdoa, silakan pause dulu videonya, kemudian berdoa terlebih dahulu agar senantiasa diberikan kemudahan serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap belajar atau dalam setiap aktivitas kita. Baik, kalau sudah berdoa, silakan yang ada bukunya. Nah, yang ada bukunya dibuka saja halaman ke-20 ya. Dibuka halaman 20, kita lanjutkan membahas mengenai perilaku amanah. Baik, amanah. Amanah adalah asal katanya dari bahasa Arab al-amanah, yang berarti adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain, ya. Baik itu sebuah tugas, baik itu sebuah janji ataupun sebuah benda yang dipercayakan kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan amanah. Nah, dan orang yang diberikan amanah harus senantiasa menjaga amanah tersebut dengan baik. Harus dijaga, ya, harus dijaga, harus ditepati, tidak boleh diingkari. Nah, dalam perkara amanah, Allah Subhanahu wa taala memberikan dalilnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat ke-27. Ya, dilihat di bukunya di halaman 20. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Quran surat Al-Anfal ayat ke-27. Nah, di sini Allah menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Artinya di sini kita tidak boleh mengkhianati agama Allah dan juga agama Rasul, mengkhianati ajaran Allah dan ajaran Rasul, alias mengkhianati Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis. Apa-apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan diperintahkan Rasul dalam hadisnya atau sunnahnya, maka harus senantiasa kita laksanakan. Terlebih jika memang itu hukumnya adalah wajib. Jangan sampai kita sebagai orang Islam, orang yang mengaku beriman, orang yang mengaku percaya kepada Allah dan mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi senantiasa mengkhianati ajaran-ajarannya, ya. Orang Islam tapi tidak mau sholat, orang Islam tapi tidak mau puasa, tidak mau haji, tidak mau kurban, tidak mau baca Al-Quran dan lain-lain sebagainya, ya. Na'udzubillah, semoga kita semua terhindar dari hal-hal seperti itu. Nah, di sini seorang ulama bernama Ahmad Mustafa Al-Maraghi yang berkebangsaan Mesir membagi amanah menjadi 3 macam. Nah, jadi kalau sebelumnya sabar itu terbagi 3 macam, ini pun amanah terbagi menjadi 3 macam. Nah, apa saja? Kalau di bukunya ada di situ di halaman 20 bagian bawah. Yang pertama adalah amanah manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amanah dari manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bentuknya adalah ibadah. Nah, Allah mengamanahkan kita, Allah memberikan amanah, memberikan tugas kepada manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menugaskan kita untuk beribadah seperti dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.
Nah, maka kalau sudah ada manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah, tandanya dia telah mengingkari, mengkhianati amanah Allah terhadap mereka. Nah, maka kita punya amanah nih. Jadi yang pertama adalah amanah manusia terhadap Allah, yaitu ibadah. Lalu yang kedua adalah amanah antar manusia. Yang pertama amanah manusia kepada Allah, yang kedua amanah antar sesama manusia. Ini yang bisa kita sebut sebagai janji, ya. Janji ataupun tugas, ya. Ketika seorang atasan memberikan tugas kepada bawahannya, itu amanah, harus dilaksanakan. Ketika seorang teman menitipkan sesuatu kepada temannya, baik berupa janji ataupun berupa benda, maka harus senantiasa kita tepati. Ya, itulah yang dimaksud dengan amanah antar sesama manusia. Dan yang terakhir adalah amanah manusia terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi pertama amanah manusia terhadap Allah, amanah antar sesama manusia. Yang kedua dan yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan amanah terhadap diri sendiri? Nah, kita nih punya tubuh, ya. Allah memberikan kita tubuh, memberikan kita pikiran. Ini adalah semuanya titipan. Nah, dan tubuh kita ini yang memiliki adalah diri kita sendiri. Ya tentu yang memiliki Allah, tapi diberikan kepada kita, dititipkan kepada kita. Maka kita harus senantiasa menjaga apa yang telah Allah berikan ini. Ya, artinya apa? Menjaga kesehatan, ya, menjaga pikiran, menjaga ucapan. Nah, inilah contoh amanah terhadap diri sendiri. Ya, karena memang semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Kalau misalkan kita melakukan hal-hal yang tidak baik, ya dalam tanda kutip misalkan hal-hal yang tidak sehat, misalkan makan makanan yang mengandung banyak gula, mengandung banyak lemak, ya proteinnya rendah. Nah, yang itu asupan-asupan yang kurang baik terhadap tubuh kita terus menerus. Nah, itu tandanya kita tidak amanah terhadap diri kita sendiri, karena tubuh yang telah Allah berikan ini yang harusnya kita jaga malah kita sakiti, malah kita rusak, dan yang akan menderita adalah diri kita sendiri. Atau bisa jadi berupa janji. Nah, janji kepada diri sendiri. Oh, saya misalkan di masa pandemi ini meskipun belajarnya online harus tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Janji terhadap diri sendiri. Tepati janji itu. Jangan cuma bicara dalam hati kalian ingin bertekad seperti itu tapi tidak dilaksanakan. Nah, itu adalah contoh-contoh menjaga amanah terhadap diri sendiri. Oke, Ustaz ulangi ya. Yang pertama adalah amanah manusia terhadap Allah. Maksudnya adalah ibadah. Dan yang kedua adalah amanah antara sesama manusia. Nah, itulah yang bisa disebut dengan tugas atau janji. Dan yang ketiga adalah amanah manusia terhadap diri sendiri. Contohnya adalah menjaga kesehatan. Nah, itu ya. 3 macam amanah yang kita pelajari pada video kali ini. Nah, selanjutnya dalam perilaku amanah ini pun juga ada hadisnya teman-teman yang berkaitan dengan perilaku amanah, yaitu hadis dari Nabi Muhammad SAW, ada di halaman 21. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Al-hadits rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, jika berbicara dia dusta. Yang kedua, jika berjanji dia mengingkari. Dan yang ketiga, jika diberi amanah atau diberi kepercayaan, maka dia berkhianat. Nah, ya. Tadi ada kaitannya dengan amanah. Kalau misalkan seseorang itu diberikan amanat tapi dia mengingkari, maka dia sudah termasuk ke dalam salah satu ciri-ciri orang yang munafik. Bahkan perkara jujur yang sebelumnya kita bahas pun juga ada di sini, ya. Karena tanda-tanda orang munafik tadi 3 disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama, jika dia bicara dia bohong, artinya tidak jujur. Yang kedua, jika dia berjanji dia mengingkari. Dan yang ketiga adalah jika dia diberi amanah, maka dia mengkhianati. Baik. Nah, perkara jujur dan juga amanah, ini semuanya
tidak akan menjadi suatu hal yang benar-benar baik jika tidak dibarengi dengan perilaku istiqomah, ya. Percuma jika seseorang berkata jujur tapi hanya sekali sisanya berbohong. Percuma orang menepati janji, menepati amanahnya sekali doang, tapi setelah itu dia mengingkari. Nah, maka dari itu bukan hanya perkara jujur dan amanahnya saja, tapi juga diperlukan yang namanya perilaku istiqomah. Artinya apa istiqomah? Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, yaitu istiqomah di halaman ke-22. Nah, apa yang dimaksud dengan istiqomah? Istiqomah artinya adalah teguh pendirian, ya. Istiqomah artinya teguh pendirian. Artinya apa yang dilakukan pada saat itu dilakukan secara kontinu, ya, terus menerus. Dia bicara jujur bukan hanya sekali, seterusnya dia bicara jujur. Dia menepati janji, dia menepati amanahnya, menjalankan amanahnya, ya nggak cuma sekali tapi terus-terusan, ya. Terus menerus, tidak cuma sekali. Itu yang disebut dengan amanah, disebut dengan istiqomah. Nah, di sini dalil daripada perbuatan istiqomah ada kita temukan di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-13, ya, di bukunya di halaman 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-13. Nah, di sini Allah memberikan contoh orang-orang yang istiqomah terhadap agama Islam, ya, karena memang di zaman awal-awal penyebaran agama Islam ini banyak sekali orang-orang munafik yang tidak istiqomah dengan agama Islam, ya. Memeluk agama Islam hanya ingin mendapatkan keselamatan, hanya ingin mendapatkan perlindungan dari umat Islam. Nah, ketika Rasulullah wafat, kan banyak sekali orang-orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam. Tandanya mereka tidak istiqomah. Nah, kalau istiqomah itu ya sekalinya A tetap A. Tentunya istiqomah dalam hal yang baik, ya. Jadi istiqomah bisa diartikan teguh pendirian atau komitmen terhadap suatu hal. Dalam tanda kutip di sini adalah hal-hal yang baik. Nah, kaitannya dengan ibadah, di sini ada hadisnya, ya. Ibadah dan istiqomah di sini ada hadisnya. Masih di halaman 23 akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul a'mal ilallahi azza wa jalla adwamuha wa in qalla. Al hadis rawahu Ahmad. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, amal yang paling dicintai Allah azza wa jalla adalah yang dilakukan secara terus-menerus atau istiqomah meskipun sedikit, ya. Luar biasa ya teman-teman mengenai perkara istiqomah ini. Bahkan sampai dalam hadis Rasul pun tadi disebutkan bahwasanya amalan ibadah yang paling dicintai Allah, ahabbul a'mal kata Rasul kan, ahabbu itu berarti paling dicintai, ya, paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang sedikit adalah yang terus-menerus meskipun hanya sedikit, ya. Jadi meskipun hanya baca Al-Qur'an 1 lembar tapi terus-menerus setiap hari. Meskipun hanya sholat duha 2 rakaat, tapi terus-menerus dia kerjakan setiap hari. Baik, itu ya teman-teman yang Ustadz bahas dalam video kali ini, yaitu lanjutan daripada video sebelumnya yang membahas mengenai perkara jujur. Nah, kali ini kita bahas mengenai perkara amanah dan juga istiqomah. Singkat saja teman-teman, semoga bisa dipahami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun sikap, Ustadz mohon maaf. Mari bersama-sama kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. In kana shawaban fa minallah wa in kana khata'an fa minni wa minasyaiton wallahu wa rasuluhu anhu bari'an. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.